Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi kelas 6 tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku, dan kita sampai pada pembelajaran pertama. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sahabat cerdas, kita berada di era globalisasi. Dapatkah kamu menyebutkan dan menjelaskan fakta tentang globalisasi yang ada di sekitarmu? Sahabat cerdas, amati berbagai produk yang ada di sekitarmu. Produk tersebut bisa berupa pakaian, tas, atau sepatu yang kamu, temanmu, dan gurumu kenakan. Bisa juga makanan dan minuman atau produk lain yang ada di sekitar kelas dan sekolah. Bisakah kamu menerka negara mana yang memproduksinya? Sekarang amatilah peta dunia berikut ini. Kemudian tuliskan dalam bentuk tabel nama produk dan negara asalnya. Berdasarkan peta tersebut, mari kita lengkapi tabel nama produk dan negara asal berikut ini. Yang pertama, nama produk batik, negara asal Indonesia. Kedua, karpet, negara asal dari Turki. Kemudian boneka, negara asal dari Tiongkok. Kemudian keempat, mobil, negara asal dari Jepang. Kelima, jam tangan, negara asal dari Swiss. Dan yang keenam, susu, negara asal dari Selandia Baru. Sahabat cerdas, globalisasi memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat kita temui. Kita bisa menemui berbagai makanan dari negara lain seperti pizza, jam tangan, atau boneka dari negara lain. Produk Indonesia juga bisa ditemui di luar negeri, misalkan batik. Perkembangan komunikasi dan transportasi menjadikan barang-barang tersebut mudah ditemui di negara lain. Sahabat cerdas, pada era globalisasi ini, Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara lain, termasuk dengan negara-negara ASEAN. Lalu bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN? Untuk mengetahuinya, mari kita baca bacaan berikut ini. Menlu Hillary Clinton promosikan angklung ke dunia. Menjelang akhir pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, tepatnya pada tanggal 22 Juli 2011 malam, di Hotel Nusa Indah Bali, diselenggarakan acara makan malam. Acara tersebut dihadiri lebih dari 50 Menteri Luar Negeri. Tampak Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton dan Menteri Luar Negeri dari negara-negara ASEAN, China, Rusia, Uni Eropa, peninjau dan tamu dari berbagai negara lain. Tentu saja, berbagai makanan tradisional dihidangkan dan berbagai kesenian daerah ditampilkan, seperti tari-tarian tradisional Jakarta, Bali, dan Aceh. Sebagai acara puncak adalah penampilan angklung interaktif oleh Saung Mang Ujo. Semua hadirin dibagikan angklung berbagai tangga nada, kemudian memainkannya bersama-sama dengan dipimpin oleh Daeng Ujo. Tampak semua undangan berbahagia. Mereka dihadiahi angklung yang baru saja mereka mainkan sebagai tanda mata dari Indonesia. It's for you, a souvenir from Indonesia, kata Daeng Ujo sang komandan. Malam yang berkesan itu sangat membantu dalam menciptakan iklim yang kondusif. Malam tersebut membuat pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dan berbagai pertemuan bilateral lainnya berlangsung sukses. Foto Ibu Hillary Clinton pun menghiasi berbagai surat kabar di dunia. Berkat angklung, Bu Hillary Clinton pun menjadi duta Indonesia. Sahabat cerdas, berdasarkan bacaan tersebut, mari kita jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Pertama,
bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di masa globalisasi ini. Bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara diantaranya kerjasama pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN. Kedua, bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Dalam pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, Indonesia berperan sebagai tuan rumah. Berbagai makanan tradisional dihidangkan dan berbagai kesenian daerah ditampilkan, seperti tarian-tarian tradisional Jakarta, Bali, dan Aceh. Ketiga, bagaimana peran angklung dalam acara tersebut? Angklung membantu menciptakan iklim yang kondusif. Para tamu undangan terlihat bahagia dan senang, sehingga pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dan berbagai pertemuan bilateral berlangsung sukses. Sahabat cerdas, berikut ini kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi. Yang pertama, di bidang sosial. Bentuk kerjasamanya antara lain mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada negara-negara yang dilanda bencana alam atau konflik. Peran Indonesia dalam hubungan tersebut adalah Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk korban topan Haiyan di Filipina. Selain itu, Indonesia juga memberikan bantuan untuk para pengungsi di Rakhine State di Myanmar. Selanjutnya, bidang budaya. Bentuk kerjasamanya, Indonesia turut berperan aktif dalam kegiatan kebudayaan ASEAN. Kemudian peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara Asia Tenggara adalah mengirim tim kesenian untuk mengikuti dan mempromosikan kesenian dan budaya Indonesia ke berbagai negara di dunia. Kemudian mengundang seniman dari negara tetangga untuk mengadakan pentas seni di Indonesia, menyelenggarakan festival dan pekan film, serta mengadakan festival seni. Sahabat cerdas, kita sering mendengar bahwa abad 20 merupakan abad globalisasi. Berbagai peristiwa dari berbagai belahan dunia dapat kita saksikan langsung melalui layar televisi pada jam, menit, atau bahkan detik yang sama. Kita dapat berhubungan dengan sanak saudara, kerabat, atau sahabat yang berada di negara lain dengan mudah. Kita seakan hidup dalam satu desa yang sangat besar. Tahukah kamu, listrik mempunyai peranan penting di era globalisasi? Bagaimana produksi listrik di era globalisasi ini? Ayo kita diskusikan. Sahabat cerdas, untuk mengetahui peranan penting listrik, mari kita baca bacaan berikut ini. Menghasilkan energi listrik. Listrik memiliki peranan penting di era globalisasi. Tidak dapat dimungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Berikut ini gambar pembangkit listrik tenaga air beserta bagian-bagiannya. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, air dari waduk atau sungai masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. Air di dalam pipa pesat mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin melalui katup pengatur tekanan untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya
dan dialirkan oleh transformer. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Komponen utama pada semua pembangkit listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga bisa dapat dari angin atau PLTA, panas bumi PLTU, dan sumber energi lainnya. Adakah sumber energi di daerahmu yang bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik? Sahabat cerdas, sekarang mari kita tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada bacaan tersebut. Paragraf pertama, topik masalah, listrik memiliki peranan penting di era globalisasi. Kemudian paragraf kedua, deret penjelas, listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Dan paragraf ketiga, kesimpulan, komponen utama pada semua pembangkit listrik adalah turbin dan generator. Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga bisa didapat dari angin, panas bumi, dan sumber lainnya. Sahabat cerdas, pada pusat pembangkit dari waduk-waduk besar, energi listrik yang dihasilkan juga sangat besar dan mampu memenuhi kebutuhan listrik warga di banyak wilayah. Di daerah perdesaan yang belum terjangkau aliran listrik dari pemerintah, warga terkadang membuat pembangkit listrik secara mandiri dengan memanfaatkan aliran air dari sungai atau air terjun yang ada di daerahnya. Pembangkit tersebut tentunya menghasilkan energi listrik yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik warga sekitar saja. Pembangkit listrik tersebut dinamakan pembangkit listrik mikrohidro yang memanfaatkan sumber energi alternatif dari aliran air yang ada di lingkungan sekitar. Berikut ini gambar pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 4, subtema 1 dan pembelajaran pertama. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.